Oh, mantap. Halo, halo Bang Adi. Coba pakai Indonesia Republik. Selamat bergabung Bang Adi, Bang Adi. Kita coba pakai pesawat kepresidenan. Sekarang peruntukannya buat wakil presiden, Mas Gibran. Pesawat ini sering digunakan oleh Mas Gibran. Singapura badai Bang, iya kah? Coba kita lihat. Oh iya, Singapura badai cuacanya. Kita pakai pesawat kepresidenan. Kita main di daerah Sumatera deh ya. Kita coba daerah Sumatera. Coba Tanjung Pinang. Kita pakai Tanjung Pinang. Menuju iya, server ATC ini menuju coba Palangkaraya. Kita coba pakai pesawat kecil. Kita coba lagi pakai pesawat kecil dari lumayan lama ya. Kita cari yang dekat-dekat aja nih. Nah, kita coba ini nih. Atau Depati. Coba kita live sebentar aja ini. Nah, ini asal Bangka Belitung ya. Kita iseng sebentar aja ini. Kita live sebentar saja. Oke. 1 jam lebih kurang. Tanjung Pinang ke apa Pulau Bangka ya ini? Apa Belitung? Kan Pangkal Pinang. Tak kunjungan. Kita kunjungan pesawat Republik Indonesia yang biasa digunakan saat ini peruntukannya wakil presiden kita Mas Gibran. Kita coba pakai pesawat apa tipe ini, saya lupa tadi. View kita nyalakan, AS kita hidupkan, no smoking. Tiketnya kita hidupkan, navigasi kita proses. Kita pelan-pelan mengisi. Woi, ngomong iya. Ini ngomong kita deh. Kita proses mengisi. Kita boarding di Bandara Tanjung Pinang. Oke, kita masuk
Catherine dulu. Kurang keras bang. Iya kak, kurang keras. Kitanya besarin mikrofonnya. Nah, kedengeran nggak sekarang? Kedengeran nggak, bro? Arab Star. Oke, kargo kita isi. Catering kita ini biasa digunakan oleh wapres kita sekarang kalau nggak salah ya, pesawat ini. Pesawat Boeing ini digunakan oleh wapres kita. Kita coba dari Tanjung Pinang satu rute aja kita coba hari ini. Tanjung Pinang ke Pulau Bangka. Kita coba ke Pulau Bangka, kita isi kargonya 4,5, kita buat 100. Oke, penumpangnya kita isi 100 bang, dari ke Makassar. Dari mana maksudnya? Dari mana ke Makassar? Boleh. Tapi nanti ya kalau requestan ya, ada berapa kemarin ya requestan? Udah saya penuhin 2 requestan. Ini soalnya iseng aja. Maksudnya ke Makassar, maksudnya ke Semarang. Iya, dari mana? Semarangnya dari mana? Oke, sudah isi semua. Soalnya ini sebentar aja saya live ini, satu game aja, sekali flag aja mungkin ini. Oke, kita nyalakan beacon light-nya, biar kita hidupkan. Kita mulai menyalakan engine number 4 dulu kali ya. Nomor 4 kita hidupkan. Oke, ini penampakannya. Engine 4 sudah mulai hidup. Kita susul engine 3 sudah green. Push breaker kita lepas, pelan-pelan menyalakan engine-nya. Engine 3 sudah mulai hidup. Kita nyalakan engine 2 biar nggak terlalu lama. Engine 3 sudah green, kita menunggu engine 2. Habis itu kita nyalakan engine 1. Ini saya sebelumnya baru nih ya pakai pesawat ini, jadi kalau kurang-kurang lancar dilihatnya atau ada insiden nanti mohon dimaafkan. Dengan kita usahakan supaya menurut engine 1 kita nyalakan sambil menunggu hasilnya kita hidupkan. Kalau sudah green nanti baru kita matikan ECU-nya. Flapnya kita buat 18 kali, tapi pendek landasannya. Cukup ya, mudah-mudahan cukup lah. Oke, ECU kita matikan. Cukup ya. Baterai kita matikan. Kita menuju kanan. Kita belok kanan. Kita gas.
pelan-pelan turun kecepatan. Registrasi Papa Kilo Papa Juliet Juliet. Registrasi Papa Kilo Juliet Juliet. Kita berbelok ke kanan. Kita coba lihat dari pemandangan dari tower ya. Oke, ini pemandangan dari tower. Sepertinya terlalu cepat. Jadi kita turunkan kecepatannya. Perlahan-lahan kita akan memasuki runway. Stop di sini dulu. Kita pindah ke cockpit. Kayaknya nggak perlu dim lights dan strobo ya kita hidupkan. Kita pakai bantuan joystick ya kawan-kawan. Oke. Jadi clear ya, area clear. Oh, banyak yang dari Batam banyak sekali yang dari Batam. Taksi itu speednya ngaturnya manual. Iya, tadi pas kita ngaturnya manual. Nanti paling pas sudah take off baru kita atur auto pilot, kita atur otomatis. Kita menggunakan runway 04. Jadi kita nanti berputar arah. Kadang aneh kecepatan soalnya. Iya, makanya kalau kalau saya pribadi yang penting pesawat udah jalan, dia di kecepatan tiketnya di antara 6 dan 7 baru turunkan speed atau THR-nya di 7% atau 9 nih seperti ini, tergantung. Jadi intinya speed di atau THR di 20 21 itu biar pesawatnya jalan dulu, gerak dulu. Kalau aneh pribadi ya bang ya, tapi nggak tahu kawan-kawan yang memang sudah ahlinya seperti apa ngaturnya atau bagaimana, beda-beda cara mungkin ya bang. Tapi kalau aneh seperti itu bang. Kita berbelok arah. Nah, ini penampakannya. Setelah berbelok arah, dan kita masuk ke cockpit untuk bisa take off. Sebentar. Oke, saya ragu landasannya pendek, takut nggak cukup. Saya naikin flapsnya loh. Oke, tadi sudah clear semua, kita take off. Ini saya satu game aja nih ya, sekali flight aja nih, iseng doang. Halo bang, gercep gak nih? Oh, gercep banget.
Mantap banget. Kemarin sudah clear ya requestannya 2 ya, V1 and rotate. Kita tarik pelan-pelan. Positive brake. Positive brake, gear up. Kita pakai LNAV. Kondisi ini pesawat kita sudah mulai naik ketinggiannya. Kita langsung autopilot aja soalnya nggak terbiasa saya. Ini baru nih kalau nggak salah nih layar monitor sebelah kiri ini. Waktu awal-awal kayaknya saya belum pernah ada. Gue main Real Flight Simulator sebentar ya. Gak kelihatan saya, terlalu kecil layarnya. Pakai ini aja ya. Nanti kalau sudah di sekitar 210 baru kita naikin flaps ya, pelan-pelan. Gua main Real Flight Simulator cuman itu aja pesawatnya karena nggak pro. Iya, dulu saya awal-awal juga begitu. Nah, yang seperti yang saya sudah cerita sebelumnya, nabung lah itu baru bisa beli. Awalnya beli yang bulanan, sudah bulanan kayaknya nggak puas gitu karena sudah ngerasa nyaman, akhirnya beli yang tahunan. Nanti bulan Juli habis baru saya perpanjang. Flapsnya dibiarin aja kak bang? Enggak, nanti kalau ini kan udah 210 nih baru saya naikin flapsnya pelan-pelan. Kalau saya sih biasa seperti itu, nggak langsung naikkan flaps. Karena kan kalau nggak salah proseduralnya di 210 ya baru naikkan flaps. Cara saya sih gitu, naikin perlahan. Gear down. Maksudnya gear down. Saya satu event aja soalnya iseng doang. Saya lagi ada ngerjain project karena jaringannya error terus di laptop saya, jadi saya iseng saya buka game ini di tablet. Subsnya kita naikkan sampai sudah naik semua. Itu mau kemana? Mau ke Bangka ya, dari Tanjung Pinang ke ini Pulau Bangka atau apa istilahnya sebutannya. Ini kan Bangka Belitung, cuman Bangka yang mana, Belitung yang mana, pokoknya ke WIKT tuh lebih kurang. Bang, ada channel YouTube nggak? Belum ada kepikiran. Mungkin kalau sudah rame atau sudah ada rezeki, karena ini juga mainnya kan dari tablet. Live-nya juga dari tablet. Nanti pokoknya kalau ada rezeki, kalau memungkinkan kita pindah ke laptop sekaligus mungkin mengembangkan kali. Setelah ini besar baru kita coba ke depannya ya. Seperti ini. Oh iya, belum, nanti landing lights kita matikan di 10.000 kaki ya, kalau tidak salah prosedural aslinya seperti itu. Ini kita atur aja lah ya, karena 1 jam nggak mungkin sampai kita turunin di 25.000. 24 ya, nggak apa-apa, 24.000. Speednya kita atur di
3332. Ini pun sama, kita atur di 24.000. Tadi 32 ya, 24. Oke, di sini berubah. Nah, 249 kita tekan. Sudah 10.000. Pending likes nya kita matikan, seat bell kita padamkan. Jadi sudah 5 menit kita mengudara. Estimasi lebih kurang 1 jam 3 menit kita akan sampai di Pulau Bangka. Jadi seperti inilah penampakan atau rute yang asli kayaknya nggak ada deh. Tanjung Pinang itu hanya ada dari Jakarta. Bang, kalau mau subscribe channel gue ya bang, namanya Rizky Gaming Hub, boleh nanti tak subscribe nanti ya. Nanti tak subscribe Rizky Gaming Hub, boleh tuh kawan-kawan yang lain di subscribe channelnya Bang Rizzy, yaitu Rizzy Gaming Hub. Rizzy Gaming Hub. Kita menuju ke 24.000 kaki tadi. Nah, 24.000 kaki poin ini yang dari Batam kalau nggak salah, banyak juga. Boeing 777 Bang Gerald, Indonesia Pilot Asosiasi 2. Jangan call sign GIA 210. Ini Danendra Sastra pakai Airbus A320 6 Air dari Singapura. Ini Airbus A350-1000 Kapten Ivanda, Indonesia Pilot Asosiasi dari Hamnading ke Bali. Oh, berarti IPA, Indonesia Pilot Association, ada 2 ya. Ini 1 grup utama, mungkin ini 2 Bang Gerald. Indonesia sama kan? Kalau saya di Indonesia One, makanya call sign ini IDN 026 saya. Nah, karena sudah rame di Indonesia One, muncul baru Indonesia Two. Jadi yang mau bergabung di komunitas saya juga boleh masuk ke di Indonesia Two. Jarak tempuh ke poin TOC itu lebih kurang 15 menit. 15 menit menuju poin TOC. Kita sudah menaiki 18.000 kaki menuju 24.000 kaki. Kita perlahan-lahan menaiki ketinggian
sampai nanti di 24.000 kaki. Kita menggunakan pesawat BAY apa tadi itu namanya, BAY. Nah ini Bang Geral GIA 210. Saat ini pesawat seperti ini digunakan oleh negara kita untuk mengangkut wakil presiden, yaitu Mas Gibran. Untuk kunjungan kerjanya beliau selalu menggunakan pesawat tipe ini. Bang, kalau rutenya pendek itu ketinggiannya harus rendah ya? Enggak juga, cuman kalau saya pribadi kenapa harus rendah? Ini kan kita ngejar waktu nih. Jarak dari TOD ke C1 itu sekitar 21 menit. Takutnya karena terlalu tinggi, ini jarak dari TOD ke C1 itu nggak pas atau nggak sesuai itu, karena kan kita ngejar di V1 itu harus di 5000 feet. Itu sih kalau saya pribadi ya. Cuman memang seperti yang kita tahu juga beberapa pesawat ya, nyatanya juga rata-rata mereka tuh kalau rute pendek itu di angka 25.000 kaki ke atas kalau tidak salah ya. Mungkin nanti kita atau yang tahu, yang lebih paham, ngerti, silakan. Nanti landingnya susah ya. Iya, jadi kita harus holding dulu menyesuaikan ketinggian. Kalau saya pribadi ya, lebih baik saya atur ketinggian pesawatnya daripada saya harus holding muter-muter. Begitu sih menurut saya. Tuh, ini pesawat kepresidenan digunakan oleh wapres kita. Seperti ini. Seperti ini pemandangan di kokpitnya. Jadi kita mungkin pesawat ini peruntukannya kalau tidak salah update-annya itu digunakan oleh wakil presiden kita saat ini, yaitu Mas Gibran. Kunjungan kerja yang saya selalu lihat itu dia menggunakan pesawat kepresidenan tipe tadi yang saya sudah tunjukkan. Dan kita akan menempuh jarak lebih kurang 9 menit lagi menuju poin TOC, dan akan memakan waktu dari Tanjung Pinang ke Bangka itu lebih kurang saat ini 54 menit lagi. Oh iya, gue baru sadar tombolnya pada kemana bang? Tombol apa nih? Tombol ini maksudnya nih yang sebelah kanan jadi hilang gitu maksudnya. Tombol bar ini sama yang di barisan bawah nih keterangannya gitu, atau yang mana maksudnya? Oh iya, di pengaturan settingnya, ada di pengaturan setting itu apa namanya saya lupa tuh. Intinya di saat kita nggak sentuh jadi hilang gitu. Nanti saya tunjukkan lah, saya tunjukkan nama pengaturan tombol, saya lupa. Jadi dia bisa seperti ini, kalau kita sentuh dia muncul tuh. Tapi kalau kita nggak sentuh, kita diamkan, hilang dengan sendirinya.
Nah, seperti itu lebih kurang. Jadi kita di samping aja nih ya, kita aturkan mode peta. Oh, peta dia nggak bisa nyusut ya. Kita buat pengaturan di layar sini aja deh. Nah, biar pada bisa melihat front speed kita saat ini di 333. Kita menuju poin TOC, lebih kurang 7 menit menuju poin TOC. Bang, saat gua main Real Flight Simulator itu gua kena alarm altitude sensor. Atas sini gimana ya? Itu kerendahan ya, maksudnya apa gimana ya? Saya belum pernah soalnya. Alarm altitude taxi low engine. Sepertinya itu kayak terlalu kerendahan ya. Jadi pesawat dengan permukaan tanah itu terlalu rendah kalau tidak salah ya. Dan juga bukan pada landasan, biasanya itu bunyi pada situasi pesawat menungkik tajam, gara-gara itu autopilotnya nggak bisa ngatur ketinggiannya. Ya saya belum pernah tuh ya, kayaknya sih itu terlalu rendah ya, atau arahnya ke stall ya, stall. Jujur sih saya belum pernah gitu. Kalau feeling saya sih itu kayak masalah terlalu rendah pesawat itu gitu. Ditambah speednya juga rendah, atau bisa jadi sebaliknya terlalu tinggi speednya juga tinggi, jadi stall nanti jadinya. Begitu sih kalau dari saya ya, cuman nggak tahu yang lebih paham nanti di sharing-sharing aja sama yang lain, takutnya saya salah juga. Mana tadi Alstar tadi udah ada ngajakin bareng, nggak nongol Alstar. Bang Alstar tadi ada, apa kerja apa sibuk dia. Kita dari Tanjung Pinang ke Bangka. Bang, kapan rute dari Batam Semarang boleh? Rute Semarang Batam. Pesawat kecil berarti ya, apa pesawat besar? Boleh Kang Nadim, tapi mungkin nggak sekarang ya, karena kan saya bilang tadi ini satu sekali flight aja, iseng. Saya masih banyak kerjaan saya. Oke. Pesawat bebas kan lah ya.
Tapi nanti saya rencana kayak pakai pesawat kecil dari Batam ke Tanjung Pinang. Kita coba Airbus, coba pakai Airbus yang kecil atau A321 mungkin kita coba pakai. Itu Bang Gerald di 35.000 feet menuju tadi kalau tidak salah Denpasar Bang Gerald. Bang Gerald ada di depan kita. Teman-teman yang depan kita banyak juga nih. Danendra dari Singapura ke Jakarta. Bang Gerald nih. Nah, di depannya lagi ada Kapten Ivanda. Banyak dari Batam, banyak nih Bali, Indonesia. Oh, lagi pada mabar kali nih. Indonesia Pilot Association. Nah, ini juga sama nih. Kapten Nopal ini tadi Almedia. Ini pakai Airbus A380 787 seri 10. Ini Singapura ke Amerika 21 jam pakai A350 900. Di Singapura lagi banyak. Singapura Sydney A380. Ini juga A380 Thailand. Ini Minangkabau dari Singapura A320. Ini pesawat kargo ke Jakarta. Tujuannya Jakarta. Sayang sekali Tanjung Uban nggak ada bandara. Iya, Tanjung Uban nggak ada bandara, adanya pantai. Tanjung Uban ada pantai. Kalau saya ke Tanjung Uban pasti main di pantai. banyak spot-spot tempat di Tanjung Uban tuh yang baru. Kalau tidak salah itu belum lama saya, bulan Februari kalau tidak salah, sekalian ada haul. Bulan Februari saya pulang sebelum puasa itu. Kalau semisal pesawat lain terlalu dekat sama pesawat abang, kena alarm nggak? Iya, kena alarm karena kan tiketnya kita aktifkan di Traffic and Resolution Advisor. Pokoknya kalau terlalu dekat dan indikator di layar bawah sebelah kiri apa namanya ini, itu nanti ada keterangannya. Kalau terlalu dekat itu warnanya merah. Di sini juga di ATC reportnya ada notifikasi merah juga. Cuman kalau jaraknya sekian itu kuning, jaraknya juga agak jauh itu hijau gitu. Dan di indikator sebelah kiri bawah nih yang ground speed, TOD apa segala macam, itu nanti dia ada semacam bentuk bulat atau oval menandakan ada pesawat lain gitu yang ketangkap oleh radar kita. Amit-amit kalau sampai tabrak. Kalau di real flag ini sekalipun tabrakan dia jadi hitungannya kayak yang satu itu apa namanya, bisa tembus pandang gitu. Jadi nggak betul-betulan kalau pas lagi di udara ya, nggak betul-betulan kayak sebenarnya gitu tabrakan meledak. Enggak, lain kalau pas pesawat ini ada insidennya di darat. Itu baru tuh yang namanya
terbakar atau roda pendaratan copot, nusruk gitu, itu baru. Tuh. Nama gamenya bang, Real Flight Simulator, RFS. Nama sudah dijawab tuh, nama gamenya Real Flight Simulator, RFS, Real Flight Simulator. Kita menuju Bangka. Oh, kita sudah poin TOD. Lebih kurang 12 menit. Kita menuju poin TOD. Berbayar nggak bang? Berbayar. Kalau yang pro-nya berbayar. Terus gamenya itu terakhir saya lihat katanya si penyedia game ini Rortot sini ngasih gratis, cuman ada batasan waktu kalau tidak salah ya sekarang. Soalnya waktu saya awal-awal main ini gamenya pun bayar 5.000 atau 8.000 gitu. Dan saya ini berbayar atau pro yang setahun. Jadi nanti setahun yang tahunan saya habis di bulan Juli, baru saya perpanjang nanti. Saya masih harga yang lama itu sekitaran 600 sekian. Katanya harga yang baru pro ya itu untuk yang tahunan itu hampir 1 juta kalau tidak salah, 800 atau berapa gitu kalau nggak salah ya, karena saya masih harga yang lama. Rizi izin keluar bang. Siap Rizi, makasih udah lama tadi. Berapa durasi ya? Jadi begitu kawan-kawan, lebih kurang. Nenek weh, selamat bergabung nenek weh. Kita menuju Bangka Belitung dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ini dari Bali ke Kuala Lumpur A350-900. Ini kalau benar tabrakan ini. Sejak tinggiannya, oh enggak, beda selisih 1.000 lebih kurang ya. Tapi bakalan bunyi alarmnya nih, peringatan di radar ya. Kita akan sebentar lagi sampai di poin TOD. 9 menit lagi kita sampai di poin TOD. Dan ketinggian kita saat ini sekitar 24.000 kaki. Pencet. Tadi 25.000 kaki. Menuju poin TOD. 8 menit menuju poin TOD. Berarti lebih kurang kita sudah menempuh jarak waktu 29 menit. Sudah tadi kalau tidak salah 79 nih bahan bakar yang kita bawa, 79%. Sekarang 67%. Dan kita masih membutuhkan waktu 36 menit sebelum kita touchdown di Bandara Bangka atau Belitung. Kayak Belitung ya, Pangkal Pinang baru Bangka ya. Jadi sebentar lagi kita akan sampai di poin TOD. 7 menit lagi menuju poin TOD.
Belitung, bukan Pulau Belitung. Pesawat yang kita gunakan dari pesawat kepresidenan. Saat ini dipakai oleh wakil presiden kita. Pesawat ini digunakan oleh wakil presiden kita untuk kunjungan kerja. Jadi jadi pesawat ini nyatanya ada ya, tapi digunakan oleh wakil presiden kita saat ini. Kita balik lagi ke cockpit biar nggak terlalu berisik. 34 menit lagi sebelum kita touchdown di Bandara Belitung. Akan tiba di Bandara Belitung. 6 menit lagi kita menuju poin TOD. Kita berangkat dari from Tanjung Pinang menuju destinasi WIKT. Ini kalau nggak salah Bangka atau Belitung gitu ya, Pulau Belitung ya lebih tepatnya kalau tidak salah. Jadi kita sudah menempuh jarak lebih kurang 32 menit dan kita harus menempuh jarak sekitar 1 jam 5 menit ya, kurang 1 jam 5 menit. Kita menuju Pulau Belitung dari Tanjung Pinang. Kondisi kokpit cukup sederhana. Ini suasana kokpitnya cukup sederhana. Kita akan tiba 32 menit lagi atau 32 menit menuju Pulau Belitung. Pulau Belitung tiga menit menuju poin TOD. Ground speed kita di 320 sekian, 23 sekian, 24 ya, 320 sekian ground speed kita. Anginnya sepoi-sepoi kalau tidak salah ya, sesuai dengan yang ada di radar. Tuh anginnya kita sepoi-sepoi. Sebentar lagi kita akan masuk poin C1. Poin C1.
7.1. Tiga 30 menit menuju bandara di Belitung. Bandara di Belitung lebih kurang 30 menit lagi, dan kita sudah menempuh atau terbang selama 35 menit. Jadi durasinya lebih kurang 1 jam 5 menit jarak yang ditempuh dari Tanjung Pinang ke Pulau Belitung. Traffic Inikah yang dimaksud Bro Nurdin, traffic ini? Soalnya kita baru ini bermain-main dalam dunia aviasi virtual, baru, jadi masih banyak yang belum saya pahamin bahasanya. Live streaming ini juga baru sekitar 3 hari yang lalu. Bang, Batam Singapura berapa jam? Batam Singapura mah cepet. Kalau saya kan orang Tanjung Pinang, Kepulauan Riau nih, naik apa namanya istilahnya, kapal speed aja itu setengah jam, jadi lebih kurang sama jarak Batam ke Singapura. Untuk pesawat kecil ya, itu setengah jam, mungkin lebih kurang, bisa lebih cepat tergantung pesawatnya, karena kan dia dekat jaraknya. Tuh, ini jalur jalur laut kalau kita tempuh naik kapal speed dari Batam ke Singapura setengah jam. Itu gambaran estimasinya. Dan pesawat mungkin untuk pesawat-pesawat yang beberapa kategori bisa lebih cepat, mungkin 20 menit kan, sekurang-kurangnya mungkin 25 menit, atau mau lama ya dia holding dulu gitu. Di Batam holding, muter-muter, di Singapura juga muter-muter atau holding kalau mau lama di jalanan. Oke, kita sudah turun menuju V1. Tinggian kita turun menuju 5.000 kaki, saat ini di 22.000 sekian. Terima kasih Bang Nurdin. Es jeruknya pas siang-siang kan dikasih es jeruk. Terima kasih Bang Nurdin, Bro Nurdin, es jeruknya pas siang-siang dapat es jeruk. Selamat bergabung yang baru bergabung, dibantu tap-tap layarnya. Semangat Bang, terima kasih. Semangat juga, ini iseng aja Bro Nurdin. Kemarin kita minggu udah lumayan lama live-nya tuh sama beberapa kawan-kawan, dan kebetulan baru pemain baru untuk live streamingnya tuh. Jadi ini gabut aja, lagi gabut, makanya sekali penerbangan aja ini Bro Nurdin kita coba, dan baru pakai pesawat kecil seperti ini baru, jadi
Nanti kita coba, mudah-mudahan landingnya mulus. Makasih yang udah tap layar, yang tadi udah follow. Terus juga Bang Nurdin, makasih gift-nya. Kawan-kawan yang lain juga makasih semua. Jadi sudah 40 menit, perjalanan kita tinggal 25 menit menuju Pulau Belitung. Nah, sebentar lagi tinggian kita sudah masih di 22.000 kaki menuju ke 5.000 kaki, dan V1 kita akan tempuh selama 18 menit menuju V1. V1 18 menit. Ini co-pilot kita seorang perempuan, dia selalu standby tangannya di yoke, lalu standby tangannya co-pilot kita. Perjalanan kita ke point V1 lebih kurang saat ini 17 menit menuju point V1, dan estimasi touchdown di Bandara Belitung itu lebih kurang 23 menit menuju touchdown di Bandara Belitung. Perlahan-lahan kita menuruni ketinggian dari tadinya 24.000 kaki, kita saat ini sudah turun pada level 21.000 kaki. Pesawat ini digunakan sebagai pesawat kepresidenan, dan peruntukannya saat ini setahu saya digunakan oleh wakil presiden kita untuk melakukan kunjungan kerja. Beliau selalu menggunakan, atau sapaan Mas Gibran, menggunakan pesawat ini kalau kunjungan kerja keluar kota gitu. Jadi 14 menit lagi kita menuju point V1. Jadi ketinggian kita semakin turun menuju 5.000 kaki, dan kita sudah terbang selama 44 menit. Lebih kurang 20 menit lagi kita akan menuju Pulau Belitung. Kita akan menuju Pulau Belitung 20 menit lagi akan menuju Pulau Belitung. 20 menit lagi.
Nanti setelah 10.000 kaki kita nyalakan seat beltnya dan landing lights-nya kita hidupkan. Jadi seperti ini penampakannya di luar untuk pesawat kepresidenan dengan registrasi Papa Kilo Papa Juliet Juliet PKPJJ. Pesawat ini saat ini digunakan oleh wakil presiden kita untuk kunjungan kerja, dan ini menjadi pesawat kepresidenan yang peruntukannya tadi yang saya bilang untuk wakil presiden. Kita sudah turun di 20.000 kaki menuju 55.000 kaki. Balik lagi ke kokpit, kita buat pengaturannya. Kita tadi rute dari Tanjung Pinang atau WIDN ke Pulau Belitung ya. WIKT itu Pulau Belitung kalau tidak salah. WIKT itu Pulau Belitung kalau tidak salah. Pulau Belitung yang sangat terkenal adalah Tanjung Pandan ya. Tanjung Pandan, airnya biru. Pulau Belitung. Kita menuju Pulau Belitung. Bandaranya itu bandara internasional Hassanan Joddin. Jadi kita dari Bandara Tanjung Pinang Raja Haji Fisabilillah menuju Bandara Hassanan Jundin yang ada di Pulau Belitung. Tinggian kita saat ini sudah turun di 19.000 kaki menuju 5.000 kaki. Menuju 5.000 kaki kita. Jadi kunjungan kerja wakil presiden kita ke Pulau Belitung dari Tanjung Pinang. Karena pesawat ini diperuntukkan untuk wakil presiden.
Kita sudah di 9.000 kaki menuju 5.000 kaki. 5.000 kaki sebentar lagi kita akan terus turun menuju 5.000 kaki. Terima kasih yang udah follow, yang udah tap layar, makasih yang udah ngasih gift juga, makasih. Terima kasih yang udah follow, tap layar dan ngasih gift ya, makasih. Kita lebih kurang 4 menit lagi menuju point C1. Ketinggian kita sudah 16.000 kaki menuju 5.000 kaki. Nggak kejar ya, kita pakai bantuan spoiler 2 kali. Kita pakai bantuan spoiler 2 untuk bisa mengejar ketinggian 5.000 kaki. Menit lagi kita turun lagi spoiler 3 turunin seperti ini penambahannya karena kita mengejar 5.000 kaki. Mengejar 5.000 kaki. Jadi 13.000 kaki ketinggian kita.
kejar nggak ya? Tinggal 2 menit lagi kita menuju poin C1. 2 menit lagi menuju poin C1. Dua menit menuju poin C1. C1 12.000 kaki menuju poin C1. 1 menit menuju poin C1. Kayaknya nggak kekejar ya. Berarti kita harus holding, nanti kita muternya dulu untuk turunin ketinggian. Holding untuk menurunkan ketinggian. Sepertinya nggak kejar. Ya, sebentar lagi akan sampai di Pulau Belitung. Akan sampai di Pulau Belitung. Sudah 9.000 kaki, kurang 3.000 kaki lagi kita menuju Pulau Belitung. Pulau Belitung. Wah, nggak kejar, nggak dapat kita ternyata. Kita holding, kita coba holding saja. Seat belt on, landing next ya, kita nyalakan. Sepertinya tidak kekejar. Coba sebentar. Sepertinya tidak kekejar. Spoilers, flaps. Sepertinya kita nyalakan. Flaps. Oke, kita turunkan lagi. Kita terus turunkan flapsnya. Oke, sudah 28.000 flapsnya. Kita turun gear aku, kita turunin juga. Bentar lagi kita akan mendarat di Bandara Bangka Belitung. Sudah 25.000, 2.500, 1,000. Yes. Flaps.
sudah 1800. Sebentar lagi kita akan menuruni touchdown. Lagi kita akan touchdown. 10.000 nanti kita matikan autopilotnya. Oke. 1.200 menuju ke, mudah-mudahan mulus landing kita. Spoiler on. Oke, sudah 1000. Kita matikan saja. Saya coba landing manual. Coba landing manual sambil kita tarik sedikit-sedikit. Kita pelan-pelan, mudah-mudahan mulus. Terus kita pelan-pelan. Oke, kita sudah touchdown di Bandara Belitung. Sudah touchdown di Bandara Belitung. Kita gas lagi, parkir. Oke, kita akan parkir di B2. Parkir di B2. Tadi lumayan mulus ya. Nanti kita lihat reportnya apakah tadi mulus. Flapsnya kita naikkan, spoilernya kita matikan. Kita baru saja sampai di Bandara Belitung. Bandara Belitung. Dan nanti kita akan berbelok ke kanan di parkir B2. B2. Coba kita ubah ke tampilan tower seperti ini. Tampilan tower, pesawat kita, pesawat presiden, lebih tepatnya ditampilkan ke kokpit presiden. Selamatkan menu dan strobo ini. Kita berbelok ke kanan menuju B2. Kita turun kecepatan
terus berbelok. B2 nanti kita belok ke kiri. B2 kita center kanan kiri. Kita mulai matikan select-nya. Kita mulai berbelok. Tadi kita di B2. Tadi di B2. Depan kita B1 berarti satu ini nanti. Kita menggunakan pesawat kepresidenan. Ini Pro ya Bang? Iya, ini yang Pro. Saya Pro-nya yang 1 tahun. Di depan B2 kita belok ke kanan. Saya Pro-nya yang 1 tahun. Kita naikkan sedikit kecepatannya. Oke. Naikkan. Kita akan berbelok ya. B2 ini kan B1. Kita berbelok di B2. Ini depan kita belok. Oke, B2 sesuai. Kita belok ke kanan. Perlahan kita mulai berbelok. Perlahan kita mulai berbelok. Kita tinggal centerkan. Kita turunkan kecepatan. Oke. Nice, kita melakukan detection. Landing dengan mulus. Nanti kita lihat reportnya, mudah-mudahan mulus report. Nah ini mengangkut pas pampres bersama wakil presiden kunjungan kerja di Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung.
karena peruntukan pesawat ini dipakai oleh wakil presiden kita. Oke, sudah clear. Dari mana kemana bang? Dari Tanjung Pinang tadi. Tanjung Pinang YIDN atau Raja Haji Fisabilillah kan pos apa ya, nama bandara agak susah. Lanjut, gua gimana bro di city terbaru? Landing gua gimana bro di city terbaru? Belum lihat bro. Kali ya Mustafa, halo kali ya. Oke. Kita lihat reportnya, mudah-mudahan mulus report kita. Oh lumayan lah ya, coba di komen lumayan nggak landingnya nih. Seharusnya lumayan ya. Untuk hari ini live-nya sampai sini dulu. Tadi kita pakai pesawat by system, satu penerbangan aja, nanti kita live lagi ya. Makasih semua yang udah tap layar, udah meramaikan komentar, yang tadi udah ngasih gift juga, yang tadi udah follow, makasih, nanti saya follow back. Oke, see you next time guys.